Sudahkah seperti itu? Saya yakin dan percaya ketika kita mau melakukan dosa, sebetulnya ada Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa itu tidak baik. Tetapi kadang-kadang kita ini enggak mau mematikan atau menyangkal diri untuk tidak melakukan dosa itu. Karena tidak melakukan dosa, pada saat kita memiliki dosa favorit ya, dosa kesukaan, ada dosa kesukaan. Tetapi dosa ini tidak membawa kita tidak masuk surga. Orang manusia rohani, orang yang sudah percaya Yesus, bukan orang yang suci, bukan orang yang sudah suci, orang yang sempurna, tidak. Tabiat dosa itu masih ada. Kalau kita lihat di situ bahwa tabiat dosa itu sudah menyingkir ketika kita ada firman Tuhan. Tetapi pada saat kita lemah, bisa tabiat dosa itu bisa kembali lagi. Tetapi bukan membuat kita tidak masuk surga, tetapi akan membawa kita ke dalam dosa. Salah satu contoh, kita ini adalah tabiatnya orang yang suka marah-marah. Apakah orang yang sudah lahir baru tidak bisa marah lagi? Masih bisa marah. Tetapi ketika dia marah, Roh Kudus yang ada di dalam hatinya mengontrol orang tersebut sehingga dia tidak sampai melakukan dosa yang fatal. Dia harus bisa menahan diri, dia harus bisa mematikan keinginan untuk marah itu. Tapi sulit ya, kalau sudah marah itu kadang-kadang sudah enggak ingat apapun. Tetapi ingat ketika ada Roh Kudus dalam hati kita, maka Roh Kudus itu mengingatkan kita. Dosa apapun itu, Roh Kudus mengingatkan kita. Cuman kita tidak mau aja, sulit sekali untuk kita ini bisa matikan, sangkali diri. Itulah firman Tuhan yang katakan bahwa kita setiap hari harus menyangkali diri. Mematikan dosa. Berat, memang berat. Mematikan dosa itu berat sekali. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi dari kuasa Tuhan. Dia tidak dinilai oleh orang lain. Apa maksudnya tidak dinilai oleh orang lain? Dengan pimpinan Roh Kudus, manusia rohani akan menjauhkan diri dari hal-hal yang duniawi sehingga mereka tidak dinilai atau dipandang oleh orang-orang lain yang tidak mengerti. Kenapa manusia rohani itu seperti itu? Kenapa manusia rohani? Kenapa orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah lahir baru itu kok bisa ya hidupnya seperti itu? Dia bukan nilai yang jelek, tetapi dia akan berkata, mengapa kok bisa ya orang Kristen itu mengampuni? Amin. Kok bisa ya orang Kristen itu tidak pernah iri hati? Amin. Dan kenapa orang Kristen itu kok bisa memahami bahwa Yesus Kristus mati, disalib dan dia percaya? Dia tidak akan bisa menilai kita, karena dia tidak bisa memahami. Itulah kehebatan kita sebagai orang-orang percaya. Orang lain tidak dapat menilai kita sebagai orang Kristen. Orang yang belum mengalami kelahiran baru tidak pernah merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan. Tetapi kita semuanya orang yang sudah percaya, kita merasakan kasih Tuhan. Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga tanggapan kasih yang diberikan orang percaya atau manusia rohani kepada Tuhan merupakan hal-hal yang tidak masuk akal. Kok bisa ya? Gak masuk akal deh. Kok manusia bisa menyelamatkan manusia? Yesus Kristus kok disalib bisa menyelamatkan manusia? Gak masuk akal itu. Bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada lagi yang lebih hebat. Di ayat yang ke-16, kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Manusia rohani selain tadi dia memahami, mengerti akan pikiran dikatakan bahwa menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak bisa dinilai oleh orang lain karena percaya kepada Yesus. Yang ketiga adalah manusia rohani itu adalah memiliki pikiran seperti Kristus. Wah, hebat enggak? Kita memiliki pikiran seperti Kristus. Tetapi dikatakan
Bukan berarti kita memiliki pikiran seperti Kristus, terus kita bisa mengatur Allah, tidak. Karena firman Tuhan katakan tadi apa sebelumnya? Siapakah? Ayat 16. Siapakah yang bisa menasihati Tuhan? Siapa yang bisa mengatur Tuhan? Tidak ada. Tetapi kita ini memiliki pikiran seperti Kristus. Karena kita sudah dilahirkan kembali. Dan roh yang ada dalam diri kita ini yang mengerti apakah pikiran Tuhan itu. Pikiran Tuhan adalah supaya kita berbuat baik. Kita memberitakan firman. Tuhan ingin semua manusia adalah selamat. Kita tahu itu. Kita mengerti. Karena apa? Karena ada di dalam diri kita adalah Roh Kudus yang memberi pengertian itu. Sehingga kita nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita mengerti, kita tidak berontak. Kita tidak mengatakan, oh Tuhan aku gak mau melakukan semuanya itu. Tidak, karena kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Dan kita memiliki pikiran seperti Kristus. Mau melakukan kejahatan? Tidak. Karena kita memiliki pikiran seperti Kristus. Ada cerita, ada para ilmuwan dari Prancis, dia membuat riset yaitu pengen ayam itu bersuara seperti burung puyuh. Dan akhirnya dia mengambil otak burung puyuh itu dan dibedah dan akhirnya menanamkannya pada otak 5 embrio ayam. Dan percobaan itu berhasil sehingga ayam itu bersuara seperti burung puyuh. Hebat enggak? Hebat? Secara duniawi. Secara dunia hebat. Wah, bisa membedah dan seperti itu. Tetapi terlebih hebat kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Allah telah menanamkan pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat 12 dikatakan, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 2 ayat 12. Ketemu? Sudah ketemu? 1 Korintus 2 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Ayat 16, bukan 17 ya. 1 kita baca bersama-sama, kita ulang lagi, 1, 2. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus, ini kan misterius sekali. Kita ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan hikmat ilahi yang tidak bisa didapat dengan meraih di bangku sekolahan. Atau pengalaman alamiah manapun tidak bisa. Dengan memiliki pikiran Kristus, maka kita dapat memandang hidup ini sesuai dengan cara pandang Allah. Namun ini tidak berarti kita dapat berpikir seperti Allah ataupun memerintah Tuhan. Sebaliknya, memiliki pikiran Kristus artinya kita memiliki kemampuan untuk berpikir, berbicara, bertindak, semakin lama semakin menyerupai Kristus. Amin. Bukan semakin lama menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, semakin lama semakin jauh dari Kristus. Tetapi orang yang sudah memiliki pikiran Kristus, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah lahir baru, semakin lama hidupnya semakin sempurna seperti Kristus. Memang kita jatuh bangun. Dosa itu memang kita bisa jatuh bangun, tetapi
kita bangun lagi, kita bangun lagi. Kita mau setia pada saat kita diterpa oleh masalah, diterpa oleh tantangan, cobaan, ujian. Mungkin kita jatuh, tetapi kita akan bangun lagi. Ada pujian yang berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Coba kita nyanyi bersama-sama. Apabila ia jatuh, 1, 2, 3. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mungkin kita sering sampai tergeletak. Mungkin kita sering menangis, sepertinya Tuhan itu jauh. Tuhan, kok kenapa saya hidupku seperti ini? Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hati kita diingatkan kembali dan kita bisa bangun kembali. Dan tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin. Jangan takut, jangan berkata bahwa aku adalah orang dunia. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh dosanya, oleh Tuhan dosa-dosa kita, dan kita sudah diselamatkan. Kalau kita masih memiliki pikiran seperti itu, kita berdoa, Tuhan ampuni saya, karena saya tidak percaya kepadamu. Terus bagaimana agar pikiran kita itu bisa seperti Kristus? Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita harus baca firman-Nya, kita harus berdoa, memuji Tuhan. Tetapi yang ini yang menjadi masalah. Berapa kali orang Kristen berdoa sehari? Berapa kali Bapak Ibu? Oke deh, saya tanya satu contoh aja. Pak Eman berapa kali berdoa sehari? Satu kali? 2 kali, 3 kali? Pak Pendeta sering katakan bahwa doa makan, doa tidur, doa makan pagi, makan siang, makan malam. Itu kalau ingat ya, kalau ingat. Mungkin ditambah lagi, doa bangun tidur sama doa mau tidur. Itu kalau ingat. Ada berapa? Ada 7. Doa mau berangkat kerja, doa pulang kerja. Itu berapa udah? 8. Berarti kan 8 kali. Ada yang 8 kali berdoa sehari? Terus baca firman Tuhan. Berapa kali sehari? Kalau baca firman Tuhan, tidak ada alasan sekarang bagi orang yang tidak bisa baca firman Tuhan. Karena ada HP dan ada bisa kita dengarkan melalui audio. Tidak ada alasan bagi orang Kristen juga, bagi orang yang sudah percaya, bagi orang yang sudah dilahirkan kembali. Saya tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu panjang Pak Pendeta. Hingga saya tidak ada waktu, saya kerja itu pulangnya jam sekian. Saya berangkat kerja pulangnya jam sekian. Setelah itu saya tidur, sehingga tidak ada waktu. Bagi orang Kristen, bagi orang percaya tidak ada alasan itu. Karena elektronik sekarang sudah menyediakan audio. Sambil kerja kita bisa dengarkan firman, tidak mengganggu teman kita, tidak mengganggu sekitar kita bisa dengarkan. Mau tidur pun juga bisa kita dengarkan firman Tuhan. Mungkin sambil mau tidur kita dengarkan firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi orang Kristen yang sudah lahir baru untuk tidak baca firman Tuhan. Amin. Oh saya sibuk masak, saya sepanjang hari, mungkin yang ibu-ibu ya biasanya kan gitu. Saya bangun tidur harus siapkan masakan untuk anak-anak, harus nyuci, harus ngepel, harus setrika. Oh lebih gampang ibu-ibu. Saya kalau setrika itu sambil mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan lewat audio itu kan. Ya, jadi kita bisa lakukan dan tambah banyak itu yang kita dengarkan. Jadi tidak ada alasan. Apa alasan lagi? Oh saya sakit, masa sepanjang hari sakit, sepanjang hidup sakit, tapi masih bisa kan?
dengarkan lewat audio. Apalagi, kerjaan apa lagi? Semua masih bisa dilakukan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca firman Tuhan. Kita terus setia, kita terus taat. Kadang-kadang Tuhan berpesan pada kita, setialah kok, taatlah engkau. Tetapi pada saat Tuhan berpesan, bukannya tidak ada tantangan di dalam hidup kita untuk kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Ada tantangan. Apakah kita mau tetap setia? Atau kita mau pergi meninggalkan? Karena orang duniawi berkata, suatu kebodohan bagi kamu, ngapain kamu hari Minggu ke gereja? Ngapain kamu harus setia? Ngapain kamu harus mengampuni? Ngapain kamu harus baca firman setiap hari? Kenapa kamu harus berdoa? Mau makan, makan aja, bisa aja itu. Toh akhirnya sama aja, yang makan berdoa juga gemuk, yang makan gak berdoa juga gemuk. Yang makan berdoa kurus, yang makan gak berdoa juga kurus. Yang setiap hari berangkat kerja berdoa, selamat. Yang tidak berdoa pun juga selamat. Ayo pilih mana? Gak usah berdoa lah, capek-capek berdoa, udah sama aja kok. Akhirnya kita seperti orang dunia. Banyak tantangan dalam hidup kita yang membuat kita ini jauh dari Tuhan. Kita akan melihat ilustrasi saat ini, bisa diputarkan. Tuhan menginginkan kita semuanya adalah setia ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah yakin bahwa kita ini adalah manusia rohani yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Ada ilustrasi ini sangat indah sekali. Mengikut Tuhan